Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini saya sedang berada di tepi ruas jalan antara kota Jambi setelah jembatan Auduri 2 menuju Morosabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Di belakang saya ada bangunan yang cukup megah yang belum selesai, dan ternyata ini adalah sebuah masjid yang dibangun oleh 5 orang sahabat karib. Tadinya tidak ada yang menyangka bahwa di semak belukar yang jauh dari pemukiman penduduk ini ada sebuah bangunan, yakni bangunan masjid. Ternyata mereka punya konsep bahwa ini adalah masjid masa depan. Kebetulan saya sudah berjanji dengan kelima orang sahabat ini dan akan saya temui dia di sini. Dan kita akan ngobrol bersama dengan 5 sahabat ini seperti apa mereka merencanakan pembangunan ini sehingga selesai, yang katanya hanya modal 300 juta pada akhirnya bisa menyelesaikan masjid ini senilai 4-5 miliar. Yuk kita lihat seperti apa bangunan ini, bagaimana konsep pembangunannya dan bagaimana perencanaan masa depannya. Ayo kita lihat bersama. Ya, saudara, saat ini saya sedang berada di dalam Masjid Al-Ahsab yang terletak di Kabupaten Muara Jambi, persisnya antara ruas jalan dari kota Jambi menuju Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah jembatan Auduri 2. Saudara, 4 orang sahabat inilah yang membangun masjid begitu megah ini, walaupun belum siap 100%, tetapi kita ingin tahu seperti apa perencanaannya, sejarah membuat masjid ini sehingga jadi seperti ini, dan kenapa 4 sahabat ini bisa bertemu dan sepakat membangun masjid. Apakah memang ada ritual khusus atau ada niat khusus, nazar khusus? Oke, kita dengarkan bersama apa yang akan kita bicarakan ini. Pak Aubiani ini sebagai yang paling senior lah sini ya, ketuanya. Kira-kira ini kapan direncanakan pembangunan? Dan di atas tanah berapa luas? Kemudian ya kita bicara mungkin sampai ke masalah dana berapa dihabiskan dan sumbernya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan alhamdulillah bahwa pembangunan Masjid Al-Ahsab ini mulai didirikan pada September 2018. September 2015. 18. Nah, sebelumnya kami bersama teman Ibu Lis, juga Pak Suirman dan Mas Eko dan Pak Agus sudah melihat kondisi tempat ini. Ini 5 sahabat semua ya? Iya. Kalau bapaknya suami istri, ya. Nah, tapi sahabat juga. Ya. Maka maksudnya dibilang Al-Ahsab, artinya sahabat sohib. Sahabat sohib. Karena ini masjid yang cukup besar dan luas, dan kami ingin masjid ini merupakan ya tempat ibadah, karena letaknya di jalan lintas ya Jalan Negara di kilometer 11 ini. Kami lihat tidak ada masjid yang representatif, karena di kira-kira 6 km dari sini ada namanya Candi Muara Jambi. Nah, banyak tamu-tamu kita yang dari luar daerah atau yang dari kota dan sebagainya yang ingin ke candi itu sulit untuk mencari tempat sholat. Dan juga ada kegiatan mungkin dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kadang-kadang tamu-tamu tingkat nasional itu ya kadang-kadang kita. Berarti itu latar belakang kenapa harus dipilih tempatnya di sini. Nah, apa karena kebetulan memang punya tanah awalnya dari sini? Salah satunya tanah kita, entah kenapa kami sama teman-temanmu, kebetulan kami sama teman-teman di depan ini ada 6,5 meter. Nah, saya dan ada juga Pak Ramdhani, juga ada Pak Rosmansa, ada juga Pak Haryono dan juga Pak Firman ini. Jadi
Nah ini lebih masjid, insya Allah di depannya kita akan bikin juga pesantren. Berarti konsepnya sekarang masjid dulu nih. Ya. Tadinya Pak Suirman yang punya tanahnya, ya kan? Lalu dikembangkan lagi ke depan nanti dibikin pesantren. Subhanallah, luar biasa. Jadi ini masjid luasnya berapa ini? Kalau ini luasnya 3.000 ya. Saudara, masjid ini dibangun di atas tanah 3.000 meter persegi atau 30 ya, atau 30 tumu dengan luas bangunan masjid. Ya. Nah, ini berapa kali berapa ini? Nah, ini arsiteknya. Siapa yang bisa menjelaskan ini? 5 sohib ini masing-masing punya peran, saudara-saudara. Ini unik. Baik, mungkin mewakili tim teknis dari pembangunan masjid ini. Sebelumnya kan masjid ini direncanakan oleh satu tim yang kebetulan saya memberi banyak masukan. Di konsep dengan beberapa tim kami, beberapa teman juga, Mas Agus sebagai tim leadernya. Masjid ini didirikan di atas tanah 3.000 meter persegi. Luas bangunan utama sekitar 600 meter persegi. Jadi 20 dari 30 bangunan utama yang kami perkirakan mampu menampung jamaah sebanyak sekitar kurang lebih 1.500 jamaah. 1.500 ya. Ditambah lagi nanti halaman depan itu ada sebagian kita ruang terbuka, itu digunakan untuk kegiatan outdoor atau jemaah yang untuk di samping aktivitas luar, misalnya untuk manasi, kegiatan dan lain-lain. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan luas lahan yang kita bangun ini mampu menampung untuk jemaah-jemaah yang sekitar sini, yang tinggal di sekitar desa atau di sekitar wilayah ini, ataupun jemaah-jemaah yang sedang dalam musafir atau perjalanan dari Jambi ke Wonosobo dan sebagainya. Jadi konsep bangunan ini awalnya dibangun dengan konsep minimalis, tapi dengan perkembangannya masukan dari beberapa tim, terutama masukan Kudus, menginginkan konsep bangunan ini sebenarnya romantis. Akhirnya kami pilih warna putih dan kami sesuaikan dengan ornamen-ornamen Islami. Romantis di mana romantisnya? Romantis putih bersih. Ini tanda cinta. Nanti jenis plafonnya juga gitu. Kembang. Bukan karena nanti dikasih warna-warni kembang enggak. Jadi intinya ini lambang persahabatan kami, kecintaan kami sebagai sahabat, dan Pak Suirman mewakafkan tanahnya ini dan dibangun masjid. Mudah-mudahan insya Allah nanti menjadi simbol dari masyarakat sekitar sini. Jadi ada yang wakaf tanah, ada yang wakafkan uangnya, ada yang punya konsep pemikirannya, tanah juga, dan ini otaknya gitu ya, luar biasa. Nah sekarang ini masjid ini kan dibangun di tengah wilayah yang belum ada pemukiman penduduk, katakanlah seperti itu, dan di daerah semak belukar. Jadi ternyata tidak hanya bisnis yang punya konsep masa depan, tetapi masjid juga punya konsep masa depan, gitu kan. Nah, barangkali juga 5 sahabat ini punya pemikiran bagaimana dengan sudah dibangunnya masjid ini akan berkembang aktivitas ekonomi di sini ya, dan juga pengembangan penduduk. Tapi mungkin ada konsep lain termasuk bagaimana ini berkembang menjadi juga lembaga pendidikan Islam gitu. Tadi karena kita akan mau bikin pondok pesantren. Nah, coba dijelaskan apa lagi. Terima kasih bahwa Masjid Ashab ini kita ada 4 konsep. Pertama, masjid ini sebagai pusat tempat ibadah. Tempat ibadah bagi umat Muslim, baik yang sekitar sini maupun yang datang, yang menuju ke Candi mungkin termasuk ke Sabah. Nah, kalau itu sholat, karena di depannya juga ada pabrik, pabrik ya 4 Pak. Artinya ya jumlah karyawan yang dirata-ratakan hampir 2.000. Dan selama ini mereka sholatnya cukup jauh dan sudah padat. Oh, jadi saudara sekalian, sebelum ada penduduk di sini pun sudah banyak karyawan perusahaan yang sekitar sini. Nantinya bisa mengembangkan di sini karena selama ini cukup jauh. Yang kedua, pusat pendidikan. Insya Allah kami juga mewakafkan tanah di depan ini. Ya, nanti kita akan bangun pesantren Buddhisnya, namun secara berangsur ya mungkin sifatnya tahfiz Quran ya. Tahfiz. Nah, artinya nanti kalau kita sudah punya ya anak didik atau anak asuh pesantren ini juga penuh juga nanti Pak. Jadi artinya mungkin masjid ini bukan hanya monumental kita. Jadi kalau ke depan, karena kenapa orang mau kita buat pendidikan, karena ini dekat dari kota Pak. Hanya 10 km. Artinya ya masjid ini aktivitas baik pun infrastrukturnya sangat dekat ke mana-mana dan jalannya sangat bagus dan mulus. Hanya ditempuh waktu 15 menit gitu.
mau ke WTC Pak. Yang ketiga konsepnya adalah niaga juga. Artinya nanti kita akan bangun di depan space-nya mungkin nanti seperti ada jualan-jualan lah ya, mungkin gamis, termasuk juga UMKM masyarakat di sini. Mungkin juga ada buah-buahan durian atau duku khas Jambi akan jadi objek wisata nantinya. Ya, saya sudah mengambilkan tanah di depan ini. Oh ya, untuk dibangun untuk pesantren itu ya. Berapa luasnya? Kalau pesantren kita siapkan tanah untuk awal di 1 hektar 1/4. Belakang bisa dilihat, jadi nanti kita ke sana juga. Alhamdulillah sekarang pemagaran mungkin selesai lebaran ini akan dimulai Bulis ya. Dengan tahap awal ya mohon doa dan restunya. Nah, yang terakhir niaga tadi yang diharapkan karena banyak orang memarkirkan mobilnya untuk bawa sawit termasuk batu bara, kadang-kadang dia perlu makan. Nah, kita siapkan space untuk parkir untuk makan mereka dengan harga yang wajar. Nah, artinya pertumbuhan penduduk di sini juga terjadi karena ini wilayah kami cukup luas, di depan 6 hektar ditambah bangunan masjid ini artinya insya Allah kita bisa menjadikan objek ya wisata religi termasuk juga ya bisnis yang sifatnya ya UMKM. Dan harapan kami juga ya konsep ini juga mudah-mudahan kami juga akan membangun bagaimana masyarakat sini ya bisa untuk berjualan di tempat kami ini ya sesuai dengan aturan. Kita syariah semua. Artinya kita di sini bagaimana masyarakat juga jadi penonton, tapi dialah sebagai bisa nanti yang pengangguran, masuk ada misalnya madu bisa di sini. Jadi jangan berhadapan kok keluar masjid di tengah semak, tapi kalau lihat dari efeknya banyak sekali Pak. Nah, jalan hidup kuncinya kita punya fleksibilitas jalan yang sangat tidak orang dan orang banyak lebih tahu karena letaknya sangat dekat. Saya sedikit. Oke, Bolis, tadi ada cerita selentingan katanya ini awalnya bukan langsung disiapkan dana sekian banyak langsung ya. Sekian puluh miliar gitu kan, tidak. Diawali dengan niat keyakinan. Katanya cuma hanya modal berapa awalnya itu? Jadi saya cerita awal. Masjid ini berdiri karena kami bersabar semua. Dari cerita-cerita kami cuma cerita kosong. Alumni SMA 4 ya? Ya SMA 4. Semua ini, wah luar biasa ini. Alumni SMA 4. Jadi berawal dari cerita kosong sehingga kami berniat untuk membangun ini. Tapi waktu itu kami terkendala dengan dana. Waktu kami ngobrol-ngobrol kosong itu dana kok. Niat ada, tekad ada, tapi dananya belum ada. Nah itu, jadi kami ngobrol lah. Lihatlah sini dulu lahannya masih semak itu. Terus ini kan rawa banyak butuh kita nimbun rasa-rasanya ini duitnya banyak harusnya kan. Tapi waktu itu duitnya baru cuma 300 juta. Awalnya 300 juta. 300 juta. Yang sekarang menghabiskan berapa miliar ini sudah? Sampai sekarang sudah 4,5 miliar. 4,5 miliar. Ya, tapi belum finishing ini ya baru. Subhanallah. Jadi dengan dukungan dari Pak Erwin, Pak Agus sama Pak Ubi saling menguatkan. Tidak apalah 300 pun kita maju gitu ya. Jadi saya pikir ini nekat apa-apa. Gitu. Tapi kami sebelum ini kami sempat ngobrol dengan Pak Ustadz Amin, Amin MKes. Kami ceritakanlah niat kami pengen bangun masjid di sini. Nah terus waktu pondasi beliau sini juga. Setelah beliau sampai di sini, beliau pun baru melihat daerah sini. Dia bilang, Bu Lis, bagus sekali tempat ini. Disinilah cahaya Allah, karena Bu Lis akan menerangi di sini. Dan jadi saya berpikir, kami kan tidak punya rencana awal yang lama, tidak kan dari omongan kosong kami cuma satu malam, beberapa hari kemudian kami bertemu. Omongan satu malam modal 300 juta, tapi konsepnya barangkali Pak ya tidak langsung seperti ini cita-citanya tadi ya. Agak beda dikit. Secara finishing ya, cuman dari awalnya sudah direncanakan secara teknis. Sebesar ini gitu. Iya. Iya. Ada nekat tadi. Modal nekat, tapi disertai dengan usaha. Allah Maha Penolong. Boleh tahu ini dari mana sumber dana itu bisa didapat? Dari usaha, bukan sama teman-teman atau gimana? Selain dukungan kawan-kawan, kami keluarga itu ada beberapa perusahaan bisnis itu.
Jadi keluarga kecil-kecilan. Iya, iya. bisnis kecil-kecilan kami yang niatnya wakaf untuk orang tua kami. Sehingga jadi semangatlah kami. Semangat. Ada yang membantu ini, ada yang kalau duit kurang ini tolong tutupin dulu gitulah. Nah ini ke Pak Erwin sebelum Pak Agus. Ada pengalaman spiritual ya, pengalaman batin barangkali secara khusus. Tadinya beliau katanya sempat ragu. Karena udah terlalu lama. Coba ceritakan dulu Pak Erwin, tolong tunggu sini. Nah, sempat ragu katanya. Kan awalnya itu kami kan kumpul ngobrol. Saya berniat untuk mewakafkan tanah ini untuk bangun masjid. Jadi Ini tanah sekian, tolong bangun sekian. pinggir lintas. Kalau minat silahkan. Tawarkan oke katanya kan. Tapi pada saat itu lama, susul lagi jadi apa enggak gitu. Berapa lama itu? 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan belum lama sebetulnya. Cuma kebetulan Ada yang nawar. Ada nawar. Wah, ini menggoda. Jadi sudah ada rencana mau bikin masjid rame-rame, ini tahu-tahu ada yang mau nawar tanah. Nah, ini maksudnya godaan ya. Makanya Berapa ditawar itu? Berapa tanah itu ditawar? tawar itu waktu itu bertumbuhnya 25 juta. Wah, pasar. Nah, terus kenapa tidak dijual? Nah, pada saat itu kalau tidak jadi, rencana mau dijual separuh untuk bangun masjid, separuh untuk modal. Oh, gitu. Nah, mungkin tetap ada cita-citanya. cita-cita tetap tanah ini uangnya itu untuk ada bangun masjid. Makanya disusul lagi, dia bilang, Pak, ini nampaknya ada harus. Jadi ini motivasi lagi. Iya. Kalau ibu Lis Ini nggak memang mau, motivator. Ya, Sekaligus provokator ya. kalau ibu bisa mulai, kalau ibu tidak mulai, saya bikin dari bambu pun jadi katanya. Iya. Wah, itu kan betul. Bahasa. Jadi memotivasi untuk langsung bergerak gitu. Jadi Gara-gara bahasa itu jadi terlecut ya. ya, jadi komunikasi ini kami ini sebenarnya komunikasi kami ini kan lama. Kami satu alumni, adalah saya Lis, Ya. dan ini kan satu alumni SMA 4. Ya, jadi mereka ini satu alumni SM 4 Negeri Jambi. Kalau Agus? Saya SMA di Jogja. Oh, Teknik. Jogja. Ya. Tapi berkumpul menjadi satu. Terus gimana ceritanya? Jadi dengan begitu langsung bergerak, ya jadilah. Jadi, Ya. nah mulai dari awal rencananya Guris sampai sekarang ini berapa lama ini sudah? Kan kerjanya terus ya, berkesinambungan ya. Tidak pernah stop ya. Stop walaupun tukangnya tidak begitu banyak ya. Iya. September 2018 sampai sekarang kita tidak pernah stop. Mudah-mudahan habis Lebaran ini setelah dek terpasang kita mulai operasional. Targetnya sholat Idul Fitri sudah? Tidak, belum. Cuma sudah bisa dibuka. Tapi bisa sebenarnya ini. Tidak lah, jadi kesian juga karena masih berantakan. Jadi kita benar-benar dalam ini nanti sudah clean. Kita Nah, targetnya bulan berapa ini? saya pikir habis Lebaran dia katanya tukang ini 1 bulan dia selesai, tapi paling tidak akhir tahun lah kita mulai buka. Akhir tahun 2021 ini. Ini sekarang ke Pak Agus sebagai arsiteknya nih beliau ini. Bisa nggak diceritakan ini sebenarnya gaya arsitek apa? Ketika masyarakat barangkali ingin bertanya gitu. Ya mungkin saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masjid ini awalnya memang udah kami rencanakan minimalis yang dia disampaikan sama Pak Eko tadi yang sifatnya romantis. Kami tidak banyak main warna ornamen ataupun main seperti masjid-masjid umumnya. Jadi kami di sini hanya putih semuanya, putih konsepnya sudah tuh kami mengikuti sedikit ke Masjid Nabawi. Kalau pintu gaya ya, itu Nabawi gitu, replikanya lah. Ya, replikanya. Tapi kalau Kalau ubahnya beda. Ubahnya iya benar, ubah. Makanya di sini ada sedikit konsepnya minimalis Eropa. Nanti dibantu sama desain plafon yang model klasik lagi. Klasik lagi. Karena ini karena waktu berhubung kita belum siap mengejarkan waktu ini cetakan, mungkin habis Lebaran kita kejar via finishing. Karena kita ini tanah Melayu Jambi ya. Ya. Apakah sedikit yang bisa digambarkan situ bahwa menunjukkan bahwa ini gaya Melayu Jambi juga ada di situ? Kalau untuk dari ciri khas Melayu Jambi mungkin dari sosok depannya sedikit. Kayaknya Tapi belum ada. Belum ada memang. Tapi kalau untuk seperti Malah gambarannya itu gaya apa itu? Gaya ini gaya kolonialnya Medina.
Medina. Iya. Inspirasi dari pintu gerbang. Iya, pintu gerbangnya gitu. Nah, tapi kalau Melayunya memang belum nggak ada. Seperti model tanduknya. Itu memang kita sedikit ya. Memang nggak ada gitu. Nah, tapi kita konsepkan ini benar-benar modern, klasik atau mungkin minimalis benar gitu. Ada melalui markot. Itu bangunan rumah. Oke, ya, kita bicara nanti ini sebatas itu ya. Nanti perencanaan bagaimana pemeliharaan ke depan, kemudian bagaimana memanajemen ini, sehingga masjid ini nanti tetap terjaga, baik itu dari kebersihan. Karena salah satu daya tarik masyarakat juga ingin beribadah, yaitu di samping memang tempatnya bersih, nyaman juga termasuk petugas-petugasnya, marbotnya. Nah, coba tulis. Apakah itu memang nanti akan melakukan seleksi? Kalau ibu akan melakukan seleksi, bolehkah saya ikut seleksi? Boleh. Syarat itu harus ada syarat. Ya, oke bu. Kasih. Jadi gini, saya sudah kontak beberapa orang-orang habis di Jambi. Kemudian saya minta kontak kawan-kawan mereka yang bersedia jadi imam. Nah, tapi kami melakukan seleksi dulu, yang nanti akan dilakukan. Mungkin kami minta tolong dengan Pak Amin tadi, termasuk dan beberapa imam-imam yang masjid habis ada di lingkungan kami, kawan-kawan kami. Jadi nanti konsep kami karena di depan nanti di depan itu ada pondok yang habis, maka imamnya harus habis. Itu syaratnya. Saya juga habis, sama. Terus konsep berikutnya mungkin kalau masalah kebersihan dan itu setelah masjid ini jadi kami juga mungkin akan dikelola oleh yayasan ya, dikelola oleh yayasan. Oh iya, nama yayasannya apa nih? Oh, nama yayasan itu Tayyib Al-Maki. Jadi Tayyib Al-Maki. Iya, Tayyib. Pendirinya siapa yayasannya? Kita semua. Oh, semua ini. Oh, baru dibuat yayasan itu. Iya. Ya. Jadi- Nah, kalau misal kalau misal nih saya potong sedikit, ada masyarakat atau yayasan ada rekening ya, Iya. yang biasanya bisa diketahui oleh publik ya. Ada, ya. Kalau misalnya ada pihak lain yang ingin berkontribusi, ingin juga beramal, gitu. Apakah boleh? Boleh, silakan. Kami Boleh, ya? punya rekening yayasan di Bank Jambi dan Bank Mandiri. Nanti kita share sumbernya kalau itu. Di sini boleh dicantumkan nanti? Boleh. Dan di video kita boleh dicantumkan? Boleh. Nah, nanti kita cantumkan ya. Nah, terus Bu. Dan saya cerita dikit mengapa nama yayasan itu Tayyib Al-Maki, karena kebetulan bapak saya, dari niatnya tadi kan kita bapak saya ingin punya masjid. Nah, itu tadi saya ngobrol dengan mereka, gimana ya kita mau bangunin masjid untuk ayah gitu, almarhum. Nah, jadi akhirnya Pak Erwin bilang, tuh ambillah tanahku gitu kan. Nah, setelah beliau bilang ambillah tanahku, saya ngobrol sama Pak Obli, Pak, kawan kita mau ngasih tanah di mana? Nah, kayaknya depan tanahku. Nah, itulah makanya akhirnya nyambunglah kami semua. Jadi Tayyib itu ayah saya, Makiyah itu ibu saya, maka yayasan tadi kami bikin nama itu. Nah, Al-Ashab ini juga namanya agak menarik. Waktu itu saya perjalanan dari Jambi ke pondok anak saya mikir apalah nama masjid ini, kan belum ada nama. Maka saya WA lah salah satu dosen IAIN, apalah bagusnya nama masjid ayah, karena beliau panggil ayah juga sama almarhum ayah saya. Karena kami yang bangun ini berteman semua sebenarnya. Maka sama dosen IAIN bilang bikin aja namanya Al-Ashab. Itu dia diceritakan. Al-Ashab artinya sahabat yang sohib yang karib, sahabat karib ya. Dan Pak Amin pun setelah kami diskusikan dengan nama masjid itu, beliau sangat setuju. Dia bilang, saya sangat terharu dengan publis dan bersahabat. Inilah yang namanya bersahabat sampai di akhirat. Nah, itu maksudnya Pak Amin. Jadi Pak Amin pun akhirnya beliau bersedia untuk mendukung kita di sini. Mudah-mudahan nanti beliau tidak banyak kesibukan. Beliau juga mau nyusun program untuk masjid di sini.
Jadi beliau nanti mungkin kami sebut apa masjid atau apa nanti. Jadi sebagai apa kiai untuk masjid ini, tokohnya mungkin Pak Amin. Sehat kalian. Iya, jadi memang sepertinya bukan kita yang merencanakan ini. Kita balik lagi, cuma dari ngobrol kosong, mengapa sini kata Pak Amin, inilah cahaya Allah di sini. Bukan siapa-siapa tulis, ini Allah sudah berkehendak di sini. Oke saudara, jadi dari obrolan kosong dengan modal 300 juta awalnya, maka hari ini sudah terwujud sebuah masjid yang amat megah dan sudah menghabiskan dana 4,5 miliar rupiah, dan ini belum selesai ya. Saudara sekalian, demikian perbincangan singkat saya dengan 5 sahabat ini yang sudah bisa membangun masjid yang sudah sedemikian megah ini. Mudah-mudahan kisah 5 sahabat ini bisa menginspirasi kita semua, karena Allah pun menjanjikan barang siapa yang membangun rumahku di muka bumi ini, maka akan bangunkan istana di surga. Kan begitu. Amin. Mudah-mudahan niat baik ini dan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menginspirasi, memotivasi yang lain, kawan-kawan teman-teman yang memiliki kelebihan rezeki. Demikian, selamat Ramadan, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Ahzab Muara Jambi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dari daerah itu.